Oke, selamat datang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mean, median, mode ya. Kita akan mencari bagaimana mean, median, dan mode itu dalam sebuah kumpulan data yang kita punya. Oke, start from the first one, mean. Atau yang biasanya kita kenal dengan sebutan atau dengan istilah nilai rata-rata ya. Jadi istilah ini adalah untuk nilai rata-rata dari kumpulan data yang kita punya. Kemudian median. Median ini adalah nilai tengah dari kumpulan data yang terurut. Ingat kata kuncinya adalah terurut. Ya, terurut. Misal, jadi di sini ada kumpulan data. Di sini ya ada kumpulan data. Ini kan tidak terurut. Jadi untuk mencari median ini harus diurutkan dari yang paling kecil, dari angka 60 sampai angka yang terbesar berapa di sini? 90. Kalau ini kan masih acak ya. Setelah 60, 70, turun lagi 65, naik 80, naik 90, turun 70. Nah, ini tidak terurut. Jadi untuk mencari median harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian ada yang terakhir mode ya. Nilai yang paling banyak muncul dari kumpulan data yang ada dari ini. Nanti kita cari frekuensinya mana yang paling banyak. Angka berapa atau nilai berapa yang sering banyak muncul. Atau angka berapa yang, nilai berapa yang frekuensinya paling banyak. Oke. And what you have to do is first make the hypothesis, yeah, of course, alternative and null hypothesis of the variable, yeah. And the second one, find out mean, median, and mode. And the last one, make the histogram. Oke, kita mulai menyelesaikan yang pertama dulu ya. Kita menyelesaikan atau membuat hipotesis, alternatif dan null hypothesis. Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel yang ada. Oke, dari pernyataan ini, these are student score conversions of their motivation of writing activity. So first find out the variable. Ya, variabelnya di sini adalah motivation, right? Dan tidak ada variabel pembanding lainnya atau tidak ada variabel yang diakibatkan lainnya. Ya, so I'm sure this is kind of descriptive hypothesis karena kita hanya memiliki satu variabel X atau satu independent variabel ya. Oke, kita buat dulu yang pertama. Oke, alternative hypothesis. Motivation ya tadi variabelnya. So there is high motivation in writing activity. Right, the second one, null hypothesis. Tinggal ganti there is not any high motivation in writing activity. Mau ditambahin students writing activity juga boleh. Students writing activity. This one also students writing activity. Yap. Dan ya. Jadi Jadi hipotesisnya silahkan kalian lihat baik-baik datanya ya. Apakah ini bentuknya nanti descriptive hypothesis, comparative hypothesis, or is it kind of associative hypothesis? Yeah, depend on the variable that you found in the what is that? In the data ya.
Okay, next. Next, we have, what is it? Find out mean, median, mode. Okay. I'll make you easier to find out those kind of mean, median, and mode. Kita akan menggunakan Microsoft Excel. So, silakan copy paste kumpulan datanya ke Excel ya, biar gampang. Copy paste. Wait. Sini sudah saya copy paste. I'll make it bigger biar bisa terbaca jelas ya. Oke, datanya sudah kalian copy. Yang mau dicari adalah mean, median, dan mode. Nah, wait. And mode. Ya, di sini ada berapa? Ada 15 ya. Ada 15 anak. Jadi ada 15 data. So, we have N here 15. Oke. Pertama untuk mencari min gampang, tinggal ketik sama dengan, kemudian kalian ketik average ya. Kemudian ada kurung buka dan di sort. Data 60 diklik, ditahan sampai ke 65, kemudian dilepas, tutup kurung, enter. So this is the mean of this data. Jadi nilai rata-ratanya adalah 74,666 sekian 7. Ya, kemudian ada median. Median. Oh ya, sebelumnya ini kan desimalnya banyak ya. Di belakang koma itu kan banyak. Bisa dijadikan 2 atau 3 atau bahkan 1, tergantung dari kebutuhan kalian. Pada umumnya biasanya 2 angka di belakang koma. Jadi kalian bisa cari fitur ya, fitur ini. Ya, di sini ada decrease desimal, ada increase desimal. Bisa dikurangi, bisa ditambah. Kita pakai yang decrease ya. Jadi kita sort dulu, diklik kemudian decrease. Nah, ini diklik aja sampai 2 angka di belakang koma. Ya, depend on ya. Tergantung kebutuhan yang kalian miliki. Mau 2 angka di belakang koma atau 3 angka. Oke, next median atau nilai tengah. Ini kan tadi harus diurut ya kan? Harus diurut. Kalau dulu manual ya, itu median dibagi 2. Caranya mencari ada yang ganjil, ada yang genap. Kita mulai dulu dari yang ganjil ya. Misalnya ada data 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 siswa dengan nilai yang sudah terurut 60, 65, 70, 80, 90. Nah, ini sudah urut dari yang kecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk mencari mediannya, kalau dulu ya, median yang ganjil, ME, ganjil. Nah, itu rumusnya N, dalam kurung N plus 1 bagi 2. Jadi N-nya berapa? 15. Sorry, ya ini ya 5 ya. N-nya kan 5 ya. N-nya 5. Kenapa ke data satunya ya? N-nya 5. 5 tambah 1 bagi 2. Ya, 5 tambah 1 bagi 2. Hasilnya adalah 3. 3 ini bukan nilai mediannya. Maksudnya adalah X3. Ya, maksudnya adalah X3.
atau data yang ketiga. Data yang ketiga mana? 70. Yap. So, nilai median ganjilnya adalah 70. Nah, sekarang mediannya kalau genap seperti apa? Kalau ini kan enak ya. Nah, sekarang kalau genap misalnya hanya ada 4 data ya. 4, N-nya 4. Berarti untuk median genap, ME genap, itu ada N plus 1, sorry, N per 2, ya, ditambah N, N per 2 tambah 1. Oke, N per 2. Ya, berarti 4 dibagi 2 ya. N-nya 4 ya. Ini yang baru. 4 per 2. 2. Ditambah N per 2. 4 per 2. Ya. Berarti 2. Ditambah 1. Berarti 3. Ya. Kemudian, ini kan sudah ketahuan nih. Berarti X2 dan X3 ya. X2 dan X3. Nah, X2-nya berapa? 65. Ya kan? 65 ditambah X3-nya 70. Nah, berapa? 65 tambah 70. Aja 65 tambah 70. 135. Nah, ini belum selesai. Setelah selesai, ketemu semuanya, 135 ini harus dibagi 2 per 2. Ya. Hasilnya 67,5. Ya, ini adalah nilai median yang genap. Nilai median yang genap. Seperti itu caranya ya. Jadi setelah ini ketahuan semuanya, kemudian dibagi 2. Ini X2, X3 bagi 2. Sama. Ini juga seperti itu. Bagi 2. Oke, ini kan cara yang konvensional ya. Um, for your information saja, biar kalian tahu. Dulu tuh seperti itu kita ngitungnya ya. Untuk Excel gampang ya, tidak perlu diurutkan, tidak perlu membagi ganjil genapnya, tidak perlu diperhatikan, tinggal menuliskan sama dengan, kemudian ada median, kurung buka, ya disortir ya, disort, kurung tutup sama dengan, ya nilai mediannya adalah 75. Kita coba yang ini ya, coba yang nilai median yang ini, benar nggak? Kita buktikan. Sama dengan median, kurung buka, ini. Ya, sama ya, hasilnya sama. Oke, 67,5. Oke, ini adalah nilai mediannya. Mode sekarang, nilai yang sering banyak muncul. Kalau dulu kita harus sortir dulu ini harus diurutkan dulu ya. Harus diurutkan, custom sort. What is this? I think yes. Ya, smallest to larger ya. Ini smallest to larger. Oke. Seperti ini ya, harus diurutkan dulu. Kemudian dicari nilai mana yang kira-kira frekuensinya paling banyak. 60 nih hanya ada 2.
65 hanya ada 2, 70 ada tuh 2, 3, 75 1, 80 1, 2, 3, 4, 4, 8, 5, 1, 92. Yang paling sering banyak muncul adalah 80, ya kan? Karena frekuensinya ada nilai 80 ini paling banyak. Sekarang tidak perlu seperti itu. Ya, kita kembalikan lagi. Sekarang untuk mencari mode ya tinggal tuliskan sama dengan mode, kemudian kurung buka, di sort datanya tanpa perlu diurutkan terlebih dahulu, kurung tutup sama dengan 80. Yes. Sama kan caranya ngitungnya, hanya saja dengan menggunakan Excel ini lebih simple ya. Untuk mencari min median mode-nya lebih cepat. Mungkin kalau datanya hanya 10, 15 tidak jadi masalah. Tapi kalau datanya sudah 50, 100, atau mungkin 1000, ribuan ya, itu menjadi hal yang sangat sulit kalau kita menghitungnya manual. Bisa jadi nanti terjadi kesalahan juga, ya, error ya, faktor human error. Tapi dengan adanya Excel, ya kita tinggal mengerjakannya seperti itu. Oke, kita copy ke Word. Yes, here. Mean, median, mode. Ya, sudah ketahuan. This one is B. Right? Now, number C. Yang ketiga apa apa tadi? Histogram. Ya, histogram itu grafik ya. Kalian bisa cari insert, kemudian ada chart here, ya, flow chart, ada macam-macam. Ada yang kolom, ada yang line. Ya, biasanya kita pakai kolom atau line ya. Ada yang statistikal seperti ini. It depends on ya, what you need for your research. Kita pakai yang mana ya? Kolom aja lah. I'll make it simple. Yes. Nah, ini kalian masukkan datanya. Kita hanya butuh satu series ya. Edit data in Excel. Seriesnya hanya ada satu ya, atau satu variabel saja. Dirapikan. Ini namanya adalah nilai. Ya. Atau tadi kan motivasi ya, motivasi. Tadi siswanya ada how many? 15. Ada 15. Kita copy. Ini ya tadi. Ke data Excel-nya tadi. Wait. Ini. Oke, see the chart. Nah, ini sudah kelihatan ya. Chart dari motivasi siswanya seperti apa. Yang paling tinggi itu 90 ya. Itu siswanya LMG ya, pakai inisial. Jadi kalau untuk research itu tidak boleh dituliskan nama 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 lengkapnya ya. Kita pakai inisial. Ini LMG dan siapa ini? VFR ya. Yang paling tinggi motivasinya nilainya 90. So this is the histogram. Ya. Oke. Itu saja mungkin yang bisa kita diskusikan terkait dengan um, mean median mode ya. Ini untuk menganalisis secara basic dulu. We use descriptive statistic ya.
Jadi hanya dideskripsikan melalui mean, median, dan mode. Ya, seperti itu. Nanti untuk menjawab alternatif hipotesis atau null hipotesis, ada pengujian statistikal yang lainnya yang bisa kalian lakukan. Well, I think that's it about mean, median, mode. Well, here I have exercise that you can do with your group, as the previous one. Nanti saya kirim ke WhatsApp group for this exercise and also the deadline. Well, I think that's all about mean, median, mode. Thank you for paying attention for these discussions. See you for the next material.